modernisasi. Islam dan modernisasi ini tentu salah satu mata kuliah, eh, bisa dikatakan mata kuliah agama Islam ya, yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada juga namanya Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ya. Nah, kalau di Magister Manajemen ini kita menggunakan modelnya Islam dan modernisasi. Materinya tidak jauh beda ya. Mungkin ada semacam pengembangan-pengembangan. Saya akan share screen, nanti teman-teman silakan kita, eh, pertama sekali kita simak dulu ya, kemudian nanti baru kita buka sesi tanya jawab ya. Kita boleh bertanya, boleh berdiskusi, boleh menanggapi dan merespon. Kita ini kan juga, teman-teman ini kan saya yakin dan percaya sudah sangat banyak juga pemahaman apa pengalaman-pengalamannya di baik itu di dunia kerja ya, bidang sosial, agama, dan bahkan mungkin bidang eh, ekonomi juga ya. Nanti bisa dikaitkan materi kita ini. Tapi kesempatan kali ini saya masih membahas terkait dengan dasar-dasar ya. Dasar-dasar dalam Islam ya, yang menjadi sebuah eh, apa namanya? Fondasi ya dalam keimanan dan keyakinan kita dalam beragama gitu. Karena kita mata kuliahnya Islam dan modernisasi, saya akan bahas dulu bagaimana akidah Islam itu. Ya, pertama adalah kita akan mendiskusikan terkait dengan tauhidullah. Sudah kelihatan tauhidullah ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam Islam tauhid itu menjadi modal dasar gitu ya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Al-Qur'an ada perintahnya dalam surah Al-Ikhlas itu kan, Qul huwallahu ahad. Ya, jadi katakanlah Allah itu ahad. Ahad bukan wahid. Kalau wahid itu kan satu ya. Satu itu dalam hitungan pasti ada dua, tiga, dan seterusnya gitu. Tapi kalau ahad berarti bermakna dengan tunggal ya. Tunggal. Nah, bisa kita diskusikan nanti bagaimana pemahaman-pemahaman para ulama ya terkait dengan eh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu Islam memerintahkan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam beberapa dalil berikut ini ada dalam Al-Qur'an itu, saya ambil intisarinya saja ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Nah, ini perintah dalam mengesahkan Allah gitu. Bagaimana caranya? Sebagai seorang muslim, tentu kita ya harus menjadikan menjadikan pengabdian salah satu cara kita untuk mengesahkan Allah. Pengabdian dengan cara beribadah itu. Kita sama-sama tahu bahwa ibadah itu bagian dari sarana kita untuk berkomunikasi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tentunya jangan sampai pula salah pemahaman gitu ya. Saking hebatnya katanya ada yang bisa sampai video call sama Allah gitu ya. Nanya kapan lebaran, ke malaikat, ke Allah gitu langsung gitu. Bypass. Jadi ini salah satu pemahaman yang keliru gitu. Itu sudah termasuk salah satu mencederai nilai-nilai ketauhidan Allah itu ya. Mana ada pula gitu orang yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah, dan bahkan Rasulullah pun tidak langsung bertemu dan berkomunikasi dengan Allah gitu ya. Dan anehnya orang-orang yang seperti ini masih ada aja gitu pengikutnya dan laku gitu.
laris keras gitu di pasaran itu. Ya, dan kemarin ada 7 orang ketangkep di kampung saya itu. Ternyata orang-orang yang dari apa ya, India apa Bangladesh gitu ya. Mereka itu menyebarkan aliran-aliran sesat gitu. Ya, mereka menganggap bahwa mereka itu adalah utusan Imam Mahdi gitu ya. Wah, keren sekali gitu ya. Ya, 7 orang gitu. Datang ke salah satu kabupaten di kampung saya itu, mereka orang asing gitu. Nah, ini kan hal-hal yang demikian ya merupakan salah satu menodai gitu ya, menciderai daripada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Teman-teman di sini juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin nanti bisa kita sounding bersama-sama, kita diskusi gitu ya, seperti apa gitu. Pemahaman-pemahaman keislaman masyarakat kita di sekitar kita gitu ya. Nah, nanti kita bisa diskusikan. Yang kedua, katakanlah Allah itu esa, ya. Kemudian la tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensekutukan ya. Apa? Oh, berarti ini kul huwallahu ahad ya. Ini la ilaha illallah. Katakanlah Allah itu esa, dan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada Tuhan selainnya. La ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan selainnya. Dan hanya kepada Allah lah kita menyembah. Ya, orang Islam harus yakin itu. Nggak boleh kita setengah-setengah. Ya, kita nggak boleh separuh-separuh gitu ya. Apalagi separuh nafas ya. Karena separuh nafas itu Dewa 19. Jadi kalau kita melihat bagaimana para sahabat-sahabat itu, mereka itu sangat apa namanya ya, sangat spontan gitu ya, sangat meyakini betul gitu apa yang dibawa oleh Rasulullah itu. Ya, karena mereka tidak ada keraguan di dalam hatinya untuk meyakini Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan yang Maha Esa. Allah tidak beranak dan tidak beranakkan. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak beranak. Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak beranakkan. Makanya jangan sampai kalau ada orang yang mengatakan bahwa sebagai apa namanya? Kalau mungkin di luar Islam ya, mereka ada keyakinan atau pemahaman atau apa namanya? Keimanannya itu memiliki pemahaman Trinitas misalnya gitu ya. Nah, itu ya monggo saja silahkan. Tapi pada intinya bahwa kita sebagai seorang muslim harus memiliki keyakinan yang penuh gitu ya. Keyakinan yang mutlak terhadap Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Sembahlah Allah dan janganlah sekutukan dengan sesuatu apapun. Ya. Ubudullah wala tusyriku bihi syai'an. Jadi sembahlah Allah, jangan kau sekutukan dengan suatu apapun. Tidak boleh kita menyembah Allah tapi yakin juga sama ramalan-ramalan bintang, atau mungkin bahkan ada juga yang sampai saat ini percaya sama chat khodam gitu ya. Nah, lagi viral juga ya beberapa waktu yang lalu ya Mas Ipul ya, Mas Ali ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana pemahaman-pemahaman keyakinan-keyakinan umat Islam di zaman modern ini itu sudah banyak sekali terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau mistis gitu ya. Kembali lagi seperti zaman-zaman dahulu kala gitu ya. Ketika Islam belum begitu eh, menyebar dan belum begitu besar di Nusantara atau di Indonesia ini. Gitu. Jangan kita sekutukan dan mempercayai ramalan-ramalan gitu ya. Apalagi misalnya mohon maaf gitu yang hobi hobi judi online ya, mohon maaf. Itu orang sampai-sampai mereka itu begitu yakinnya dengan yang namanya ramalan-ramalan itu ya. Ya, itu kan bagian dari salah satu hal yang menurut hemat saya termasuk yang merusak daripada keyakinan dan keimanan kita. Dasar agama Islam, dasarnya itu adalah tauhid, akidah. Ya, ini adalah pondasi al-asasu, asas. Jadi pondasi dasarnya adalah tauhidullah, tauhid atau akidah.
mengesahkan Allah atau meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Kemudian akan melahirkan yang namanya iman. Iman ini adalah inti, ya, core of the core gitu ya. Inti dari sebenarnya inti. Jadi keimanan itu letaknya di mana ya? Al-imanu itu fil qalbi ya. Iman itu terletak dalam hati gitu. Ya, kemudian juga setelah itu akan melahirkan yang namanya takwa. Takwa itu adalah hasil implementasi perbuatan manusia atau eh, apa namanya, perbuatan nyata yang dilakukan oleh manusia itu adalah merupakan hasil. Ya, tentunya kalau misalnya melakukan hal yang baik itu ya, berarti kan hasilnya adalah takwa. Jadi kalau memang misalnya sudah kita letakkan tauhid itu sebagai dasar dalam diri kita, kemudian melahirkan keimanan ya sebagai inti daripada akidah itu, dan kemudian akan melahirkan yang namanya hasil, yang namanya takwa. Nah ini ada harus tiga tiga variabel ini harus kita tanamkan dalam hati kita ya. Nah, kita tanamkan. Kemudian berikutnya saudara-saudara pembagian tauhid. Walaupun ini juga ada beberapa apa namanya pendapat atau pandangan-pandangan tentang pembagian tauhid ini, tapi nggak apa-apa kita sampaikan juga di sini. Monggo nanti didiskusikan gitu ya. Walaupun misalnya ada sifat 20 lah ya, atau bahkan tauhidnya itu sifatnya apa namanya? Ada mengatakan 50 dan lain sebagainya. Ya, berbagai macam metode dalam pemahaman tauhid itu sebenarnya bukan berarti kita membagi Tuhan gitu ya dengan dimensi-dimensi ini gitu ya. Tetapi kita eh, mencari metode yang lebih ringan gitu ya untuk memahami dan mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Pertama adalah dari bagiannya ada 5 ya di sini ya. Ada juga yang mengatakan 3 gitu ya, 3. Jadi kalau 5 ini apa yang pertama uluhiyah, mengesahkan dan meyakini Allah sebagai ilah. Apa itu ilah? Tuhan. Tuhan yang memelihara. Makanya di situ dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fatihah tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Rabbil Alamin Rabbubiyah ya. Tapi ada itu di surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu ilahi, ilah. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Tuhannya manusia yaitu Allah. Maka Allah lah yang memelihara manusia itu. Ya, berarti artinya apa? Uluhiyah itu kan asal katanya ilahun, Tuhan kan gitu ya. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, saudara-saudaraku, bahwa Islam itu sudah jelas ya ajarannya gitu ya. Tinggal kita mau ikut atau tidak gitu. Apa sebagai sumber referensinya adalah Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada semuanya gitu. Termasuk ini pembagian yang 5 ini juga berdasarkan kepada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Walaupun secara tekstualis memang tidak langsung diambil dari Al-Qur'an gitu ya, secara tekstualis, tetapi secara makna ya dan secara prinsip nilai-nilai itu terkandung dalam Al-Qur'an. Yang kedua ubudiyah. Nah, mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Itu yang saya katakan tadi, wa'budullah dan sembahlah oleh kamu Allah wala tusyrik bihi syai'an. Janganlah kalian sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun gitu ya. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu adalah Tuhan yang tidak serupa atau semisal, tidak ada tandingannya atau tidak ada misalnya, tidak ada apa namanya istilahnya, sinonimnya ya, atau tidak ada yang sebanding lah dengan Allah itu gitu. Nah itu dengan itulah kita bisa beribadah dengan uh, menggunakan prinsip ubudiyah ini, mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Jadi ibadah itu juga harus dibersihkan dari sifat-sifat yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersih dari sifat-sifat. Kalau manusia mungkin ini juga ya,
Manusia itu kalau kita lihat dalam keseharian kita bercampur baur gitu ya dengan sifat-sifat yang baik atau yang buruk gitu ya, yang bersih atau yang kotor gitu. Itu sifat manusia. Tapi Allah itu ya harus dibersihkan. Ketika kita beribadah harus dibersihkan seluruh hati, pikiran dan perasaan kita dibersihkan ya, tidak ada yang berhak untuk kita jadikan sebagai tempat sebagai sarana ibadah kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rububiyah mengesahkan Allah sebagai Tuhan, pemelihara dan pencipta alam semesta. Sebagai Tuhan pemelihara. Itu yang tadi alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul. Rububiyah itu diambil dari kata Rabbul alamin. Termasuk juga Rabbin nas, Tuhannya manusia, ya kan? Dan banyak sekali kata-kata Rabbun dalam Al-Quran itu yang mendefinisikan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memelihara, ya. Tuhan yang mencipta alam jagat raya. Jadi kita mungkin sepintas lalu ya bagi orang-orang liberal mungkin agak sulit juga gitu ya menerima di otaknya atau di pikirannya itu bagaimana Allah ini bisa mencipta gitu, seluas ini gitu ya, sebesar ini gitu ya, dan bagaimana hal ini bisa terjadi dan lain sebagainya gitu. Tapi bagi orang yang sudah memiliki keimanan dan dasar akidah tadi, bagi mereka itu hal yang biasa saja gitu. Ya, bahwa pada dasarnya dalam diri manusia itu memiliki fitrah ya untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala itu. Dan fitrah itu akan membimbing mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian akan mengenal dan mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Kalau misalnya kursi itu ada yang membuat kursi, ya kan? Ya. Kalau misalnya meja itu ada namanya tukang meja, tukang kursi, ada tukang kayu gitu ya. Tapi kalau Allah itu menciptakan, Allah itu tidak dinamakan tukang gitu ya. Ya. Tapi dia adalah Tuhan yang Maha Pencipta gitu. Nah, inilah bedanya. Apa yang diciptakan Allah tidak akan rusak, tidak akan binasa kecuali dengan izin Allah. Ya, walaupun manusia ingin merusak ciptaan Allah itu sendiri. Tapi kalau ciptaan manusia, bikinan manusia ya, kalau manusia ingin merusaknya, ingin menghancurkannya ya sekejap saja juga akan bisa rusak gitu ya. Dan kita sendiri sebagai orang yang tadi misalnya tukang kayu, ya itu ketika dia membuat eh, apa namanya ciptaannya atau karyanya gitu ya, itu harus memiliki sebuah contoh gitu ya, atau sebuah gambaran gitu, gambaran desain gitu ya. Tapi Allah tidak perlu, dia kan menciptakan sesuatu, Allah Maha Kuasa tanpa harus memiliki desain gitu ya, untuk dijadikan sebagai bahan contoh gitu ya. Allah itu memang ya itulah Maha Kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mulkiyah mengesahkan Allah dan yakin bahwa Dia Maha merajai segala-galanya. Kita tahu bahwa di dunia ini juga ada namanya raja gitu. Dinama dengan Raja Malik. Ya, Malik, raja. Tapi Maliknya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semua dan seluruh ya kerajaan langit dan bumi dan bahkan raja-raja yang di atas dunia ini seluruhnya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah Maha merajai segala-galanya. Makanya dalam Al-Qur'an itu Malikin Nas kan? Malik, rajanya manusia. Ada lagi Malik Yaumiddin, Malik yang menguasai hari pembalasan atau rajanya hari pembalasan gitu ya. Karena tidak ada manusia yang tidak ada manusia yang bisa jangankan untuk meminta dispensasi gitu. Tidak ada manusia yang bisa menginstruksi Allah ketika nanti Allah sendiri apa namanya menjalankan persidangannya gitu ya. Itulah kehebatannya Allah itu. Dia menguasai dari seluruh kerajaan langit dan bumi ya. Lillahi ma fis samawati wal arkan ya. Jadi Allah itu menguasai langit. Lillahi ma fis samawati. Apa yang ada di langit
Wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi, seluruhnya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di antara keduanya. Nah, itulah kemaha kuasaannya Allah itu. Ya, jadi maka manusia itu tak kuasa. Ya, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ya, jadi kekuasaan yang dimiliki manusia itu karena ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sedikit kekuasaan kepada manusia. Maka ketika manusia itu berkuasa, maka kita tidak boleh yang namanya sombong. Allah saja yang maha kuasa tidak sombong pada hambanya, kan gitu ya. Apalagi kita tidak pantas menyombongkan diri ketika kita memiliki sebuah kekuasaan gitu ya, pangkat jabatan dan lain sebagainya. Yang kelima, asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam zat, asma dan sifat. Ini penting juga kita fahami ya. Walaupun sebenarnya kita tidak boleh bertanya tentang zat Allah. Ya, tafakkaru fi apa la tafakkaru fi apa? Tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi zatillah. Kalian pikirkanlah tentang asma dan sifat-sifat Allah, tapi jangan pikirkan tentang apa? Zat Allah, zat Allah, bentuknya Allah. Tapi kita harus tahu bagaimana caranya meyakini dan mengimani tentang wujudullah, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada materi setelah ini akan saya lanjutkan. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita cermati ya, teman-teman ya. Bagaimana kita mengesahkan Allah, membersihkan ya semua sifat-sifat Allah itu dari sifat-sifat makhluk. Ya. Nah, makanya ada lagi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Nah, kalian hendaklah berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, bagaimana Allah menciptakan bumi ini sehingga datanglah dalam hati kalian itu keyakinan yang betul-betul, keyakinan yang sempurna. Jangan berpikir tentang zatnya Allah. Karena kalau kita berpikir tentang zatnya Allah, maka kita semakin hari akan semakin gila gitu. Akan semakin jauh dari pemahaman keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Terakhir, komponen utama Islam itu adalah pertama akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Di dalam Islam dan modernisasi ini terkandung akidah di situ, ada akhlaknya, ada ibadahnya dan muamalahnya. Nanti akan kita diskusikan di minggu-minggu berikutnya. Barulah nanti akan melahirkan yang namanya Islam yang sempurna. Jadi ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, ada muamalah. Ini adalah komponen utama dalam Islam, dalam ajaran Islam. Maka kalau kita ingin berislam, maka pelajarilah akidah yang baik, akidah yang lurus, akhlak yang baik, ibadah yang benar, dan muamalah yang bisa melahirkan kebaikan. Ya, muamalah itu kan interaksi antar manusia yang kemudian bisa melahirkan nilai-nilai ibadah, ya, bersama akhlak, dan juga dapat memperkuat, memperkokoh keimanan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudaraku, ini untuk segmen yang pertama, saya rasa saya cukupkan. Monggo kalau ada misalnya yang mau bertanya atau ada hal-hal yang mungkin barangkali tadi dari presentasi saya itu yang perlu didiskusikan, silakan saja. Kita open, bukan open donasi tapi open diskusi ya. Kalau open donasi nanti. Ya, Prof. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada komentar, silakan. Saya siap menerima dan siap untuk disidang. Sidang. Oke, silakan. Monggo. Izin, Prof. Ya, Nah, ini Prof terkait dengan ya. akoidul iman ya, tentang akidah keimanan. Saya sih lebih menyebutnya tentang sahadatain atau dua kalimat syahadat, yaitu persaksian antara hamba dengan penciptanya. Hmm. Dalam konsep beribadah itu kan, apalagi di awal mukadimah tadi kita sempat disinggung tentang siapa namanya, mudahnya manusia hari ini mengungkapkan bahwa dia sudah sempat video call dengan Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi fenomena hari ini mungkin semuanya sudah hafal dengan yang viral, yaitu Mama Gupron. Gimana Mama Gupron ini mengungkapkan bahwa dia sanggup membuat 500 kitab dengan bahasa Ibrani. Makolayu makoli kan begitu. Bahasa Ini kan Suryani, Pak. ya Suryani.
Sehingga ini menjadi problematik di tengah masyarakat, apalagi Curiga muridnya. apalagi di Banten ini Pak ya. Karena saya sendiri lahir di tengah masyarakat yang secara konsep keimanannya itu lebih eksklusif atau dalam bahasa istilah lain yaitu Islam Puritan. Di mana Islam Puritan ini kalau sepemahaman saya adalah dia memahami betul tentang konsep kultural, namun dia coba untuk kombinasikan dengan ajaran-ajaran agama Islam yang memang lahir lebih lebih akhir dibanding dengan kultur yang ada di wilayah Banten atau masyarakat adat Banten lah. Di mana pemahaman mereka terkait dengan tadi yang dibilang Robi, Ilahi, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun kadang diartikan sebagai istilah pangeran. Karena orang-orang Banten pesisir yang dari selatan itu, Banten Selatan, nyebutnya kalau istilah bahasa Sundanya kumacek pangeran baik gitu loh. Atau gimana menurut Tuhan aja. Karena istilah pangeran ini mungkin lebih bisa kita coba sederhanakan ya orang yang bukan orang, sesuatu yang derajatnya lebih tinggi dibanding dengan manusia itu sendiri. Nah, yang saya coba untuk garis bawahi di sini atau saya ingin tanyakan ke Prof. Adi ini adalah terkait dengan konsep Islam Puritan yang dimana Islam Puritan ini khususnya di Banten ini sudah tidak bisa dinetralisir lagi gitu loh tuh Prof. Apalagi dengan konsep yang coba kita terapkan adalah merawat tradisi dan merespon modernisasi. Nah, sangat sulit di Banten ini untuk menjadi wilayah yang berkembang, apalagi tentang eh, perkembangan-perkembangan yang memang hari ini coba diadopsi oleh semua wilayah yang penganut agama Islamnya tinggi. Sehingga di Banten sendiri cenderung sulit berkembang, Prof. Bahkan kalau bicara PAD-nya itu sendiri, pendapatan asli daerah, kadang eh, di 8 kabupaten kota ini tidak mau ada peningkatan. Karena salah satunya untuk investor sendiri untuk masuk, itu juga susah. Nah, artinya maksud saya, gimana sih cara untuk menyadarkan bahwa Islam Puritan itu bukan tidak baik. Alangkah lebih baiknya kita bisa merespon modernisasi itu. Terima kasih, Prof. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau respon, ini berat ini Islam Puritan dan kaitan dengan kasus dan kondisi keadaan ya yang ada di sekitar Banten dari ceritanya ya. Ini memang suatu hal yang sebenarnya bukan hanya di satu daerah ya. Mungkin di beberapa daerah di Indonesia ini juga memiliki kasus hal yang sama ya, kasus yang sama gitu. Bagaimana mereka itu apa namanya terhadap budaya itu kadang-kadang, termasuk juga kemarin kalau nggak salah itu ya di Cirebon juga masih ada nuansa-nuansa ini juga gitu. Apa namanya ya mereka itu ya kalau Islam kita nggak ragukan lagi keislamannya ya. Mungkin ada teman-teman yang Cirebon sini itu ada saya diskusi dalam sesepuh di suatu daerah gitu di sana ketika ada acara safari dakwah itu adanya sebuah keyakinan bahwa terhadap itu tadi ya apa nama itu yang harimaunya eh, apa itu Raja Siliwangi ya, Pangeran Siliwangi Si Belang, Prof. ya itu mereka apa sampai menaruh patung harimaunya atau foto harimaunya di rumahnya itu dengan tujuan adanya sebuah apa namanya ya dianggap sebuah keramat atau mungkin bisa memberikan sebuah perlindungan gitu ya terhadap rumahnya dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama juga seperti kasus yang tadi gitu. Dan ini sebenarnya bisa juga dikatakan sebuah kemunduran tadi. Ya, sebagaimana yang saya awali di mukadimah bahwa dan bahkan kemunduran seperti zaman-zaman jahiliyah itu sebelum datangnya Rasulullah itu kan. Bagaimana orang-orang sebenarnya bukan mereka itu tidak cerdas, mereka tidak pintar, tapi kepintaran mereka itu tidak sesuai fungsinya itu sesuai dengan tidak sesuai dengan kudratnya gitu, fitrahnya sebagai manusia gitu. Dengan bagaimana mereka bersama-sama mempersembahkan apa namanya makanan yang terbaik, roti dan lain sebagainya,
kepada patung-patung, dan patung itu dianggap sebuah ini ya. Ini cerita ini ya, cerita zaman jahiliyah itu. Nah, kemudian juga eh, banyak peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan nasib seseorang ya. Eh, Kalau zaman Nabi itu ada hadis semuanya namanya larangan untuk tatayur ya. Tatayur itu ya, tatayur itu kan kaitan dengan tahayul dan khurafat juga ya. Nah, suatu peristiwa-peristiwa yang mereka anggap berkaitan akan apa namanya, suatu peristiwa kejadian atau mungkin bahkan eh, apa ya, suatu longlongan dari suatu hewan saja, satu hewan saja bisa mereka fahami ya, sebuah peristiwa yang jelek akan terjadi pada mereka atau kampung mereka dan lain sebagainya. Ini mungkin perlu direspon dulu nih sambil saya berpikir juga, karena ini berat nih kalau solusi seperti ini. Ya, Boleh, Prof. hanya Eh, kita bisa diskusi. Ya, monggo silakan. Nah, ini tadi ada Mas Akid nih, udah oh, Mas Sakit dulu raise juga boleh. hand, raise hand. Silakan, silakan. Ya, makasih banyak, Prof. Selamat malam. Sambil Assalamualaikum sambil warahmatullahi wabarakatuh. mikir kita buat Mas Ipul nih. Siap. Mm-mm. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menanggapi tadi Mas Saiful, Prof, saya juga sebenarnya cukup mengikuti belakangan ini mengenai mungkin banyak disebutnya fenomenanya atau disebutnya ya, pokoknya itu disebutnya kaum kuburiyun, Prof. Korean. Hmm. Korean. Jadi ya karena menurut saya kan sudah jelas kalau ketika kita meminta sesuatu, mintalah kepada Allah langsung, Prof. Tapi saya melihat masih banyak enggak banyak sih. Tapi masih ada fenomena-fenomena yang uh, menjadikan makam-makam tertentu sebagai apa ya? Mereka sih menyebutnya tidak meminta kepada makam tersebut atau si mayat yang dikubur di makam tersebut, tapi mereka menjadikan si mayat atau makam tersebut sebagai penghubung kepada Allah, Prof. Itu yang menurut saya sebenarnya ya saya jujur saya nggak paham, saya nggak terlalu paham pemikiran tersebut. Tapi menurut saya bukankah kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan hal tersebut kalau kita mau doa langsung doa aja kepada Allah gitu. Jadi menurut saya yang salah satu itu tuh cukup apa ya, cukup bertentangan sih, Prof, menurut saya. Dan yang saya takutkan adalah menjadi suatu yang saya takutkan adalah itu menjadi suatu kemusyrikan, di mana suatu kemusyrikan itu adalah salah satu dosa besar yang bisa kita lakukan siapa saja, dan mungkin saya pun bisa lakukan juga, Prof, gitu. Itu yang tadi mungkin menyambung Pak Saiful yang tentang Mama Gufron ya. Itu kan salah satunya kan terlibat juga. Itu sih, Prof. Itu yang menurut saya kayak ini kenapa ya? Ini sudah tahun 2024 tapi masih hal-hal tersebut masih menjadi perbincangan bahwa kita mau berdoa sama wali kayak gitu, Prof. Itu sih yang masih saya bingungkan sampai sekarang sih, Prof. Apa ini hanya benar? Apa ini memang benar? Apa ini ada bisnis di balik itu semua gitu sih, Prof. Yang saya takutkan seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini sudah bertambah ya pemahaman kita, dan juga dibantu juga sama Mas Akid. Intinya kalau saya respon dari yang dua-duanya, ini sebenarnya kita ini ya sedang, itu tadi pertama sedang diuji lagi gitu ya, tentang keimanan kita ini gitu ya. Kita nanggung-nanggung nggak keimanan kita ini? Atau mungkin barangkali ya ini juga saya setuju juga, bisa saja ini adalah merupakan ada bisnis juga di balik itu gitu ya, bisnis seperti misalnya kayak kubur keramat dan sebagainya, itu udah terungkap juga gitu ya. Kita agak serba dilema juga sih membahasnya satu persatu kasusnya ya, tapi sudah banyak lah contoh-contoh di lapangan kita lihat gitu ya. Dan ini sangat merusak sekali terkait dengan akidah dan apa namanya, keyakinan atau keimanan seseorang gitu ya. Kalau kita lihat pun, seandainya kita lihat pun, mereka seolah-olah memang orang-orang yang apa ya, orang-orang yang taat-taat juga gitu, orang-orang ini, tapi bercampur ketaatan itu dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka
barangkali mungkin tidak sadar atau mungkin sadar tapi karena ada nilai-nilai ekonominya di dalamnya akhirnya udahlah lanjut aja lah dulu gitu ya. Masalah urusannya belakangan gitu. Apalagi laris pula gitu ya dagangannya itu. Ah, gimana ini? Ya, apalagi kemarin kan ada lagi tentang kasus masalah Habib Nasab dan lain sebagainya. Kan kita nggak tahu juga seperti apa yang benarnya. Tapi saya sebagai pengajar ya tentu tidak akan mengarahkan ekstremisme ke kanan atau ke kiri juga tidak. Tapi bagaimana kita lebih bijak aja gitu ya. Dan lebih menggunakan rasionalisasi akal gitu yang sehat gitu yang dan saya setuju juga tadi, bukankah kita juga udah punya Al-Qur'an dan Sunnah sebagai kitab rujukan kita? Ya udah kalau memang tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya, tidak ada memang sahabat yang melakukan hal demikian atau memang peristiwa itu tidak terjadi juga pada para sahabat, ngapain kita juga percaya dengan peristiwa-peristiwa seperti ini gitu. Nah, ini kan simpel aja kita ngambilnya. Apalagi kalau misalnya sampai-sampai kita apa namanya sebuah keyakinan atau aliran dan lain sebagainya harus mengeluarkan duit dan lain sebagainya itu berarti secara otomatis saja kita udah tahu ini bahwa ini sudah tidak benar gitu ya, sudah melenceng gitu. Nah ini mungkin respon saya dulu sementara, nggak apa-apa ini makin banyak nih makin rame nih. Biasanya Makasih banyak, Prof. ya ya. Monggo ini tadi Mbak Novita ya. Kita respon dulu nanti yang lain juga bergiliran. Silakan. Sakit udah, tadi bertanya Mas Saiful udah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. sedikit sedikit menanggapi. Ya. Kalau misalnya boleh bercerita, sebelumnya saya ini adalah seorang mualaf. Saya Hmm. ini seorang mualaf dari Kristen. Lalu pada saat itu memang saya memiliki banyak kawan-kawan yang memang yang Islam ya, yang akhirnya orang tua masuk ke Islam, lalu kami juga akhirnya masuk ke Islam. Ternyata hal-hal seperti itu bisa terjadi karena banyaknya pertemanan ya. Memang kan kita dampak terhadap diri kita adalah sebagian besar dari lingkungan. Nggak memungkiri juga pada saat itu memang banyak kawan-kawan yang akhirnya ngajakin melihat kawan-kawan yang pada saat itu sholat, lalu juga kayaknya adem banget gitu ya ngeliatin mereka gitu. Nah, setelah saya masuk ke dalam Islam, saya berpikir, saya memahami, oh ternyata saya harus pintar-pintar mencari kawan. Kan memang ada hadisnya juga ya, Prof ya, kalau misalnya carilah teman-teman yang memang baik buat kita dan juga bermanfaat buat kita, dan jauhilah yang nggak bermanfaat buat kita, gitu ya. Nah, pada saat itu saya akhirnya memahami eh, bahwasanya apa ya tentang keislaman ini saya harus benar-benar mencari teman-teman yang memang sekufu, semanfaat, juga terus juga eh, bisa menarik manfaat yang baik buat kita. Apalagi di sekeliling saya banyak sekali orang-orang yang suka ini nih, Prof. Jangan kayak gitu dong, nanti pamali loh. Pamali ya. Lalu juga saya termasuk yang tidak percaya dengan hal yang begitu. Pamali duduk di tengah pintu. Pamali kalau misalnya apa gitu, saya nggak percaya tuh. Saya akan cari tuh the realnya, kenapa tuh alasannya saya nggak boleh duduk di depan pintu gitu. Atau misalnya hal yang lain lah ya, Prof. Terus juga kayak apa yang lagi santer sekarang adalah eh, pemujaan ya. Pemujaan-pemujaan yang berbasiskan dengan musik. Kita bisa lihat di internet ya, di media-media sosial yang lagi booming adalah laki-laki yang menyerupai perempuan, lalu dengan mereka dengan model-model pemujaan gitu ya. Akhirnya saya mengajari anak-anak saya dan teman-teman saya bahwa lingkaran pertemanan itu sangat berpengaruh terhadap
nih terhadap iman kita gitu. Jangan sampai kita tuh nanti berteman sama kawan-kawan yang tidak bisa membawa dampak baik terhadap kita. Begitu, Prof. Terima kasih banyak. Ya, Masya Allah ya, Mbak Novita, Barakallah ya, luar biasa. Ini pengalaman yang sangat luar biasa ya. Menurut saya ini bisa kita jadikan sebagai hikmah juga ya. Jadi kesimpulannya kalau saya perhatikan tadi itu adalah perlunya lingkungan ya, albiah itu. Albiah. Jadi lingkungan itu memang salah satu faktor yang mempengaruhi ya pola pikir kita termasuk juga terhadap ajaran Islam yang kita anut ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang pemahaman yang lurus, yang salim gitu ya, yang selamat gitu ya, yang benar gitu ya, kita juga akan lurus. Tapi juga jangan salah gitu, orang Islam yang juga banyak melencengnya juga banyak gitu, yang bahkan menyelewengkan gitu ya pemahaman-pemahaman agama, atau mungkin ada yang pemahaman keilmuannya cetek gitu ya, nggak gitu ngerti, tapi dia berfatwa, dia memberikan apa semacam ini ya berpendapat gitu ya. Dan sehingga pendapatnya itu karena dia orang yang berpengaruh gitu ya, akhirnya bisa diikuti oleh orang banyak gitu ya. Nah ini terus juga ya masalah tadi itu kaitan dengan tatayur juga itu ya, pamali dan lain sebagainya, dan nggak boleh duduk di depan pintu ya, emang nggak boleh sih ya ngalangin orang kalau lewat. Iya, Itu sih. betul, Prof. Kalau saya di kampung masih ada itu Mbak, masih sama. Wah, jangan Masih, Prof. apalagi duduk di pintu maghrib kan gitu ya. Nah itu. Iya, betul, Ntar Prof. katanya Nggak boleh kesombongan. menghalangi, Prof. Nonton jodoh, Apa? Prof. Tolak jodoh Nonton, seneng ya? Talak ya, jodoh. nonton jodoh, ya. Ya, ya, ya. Jadi Di Ibnu tuh, Ibnu, hati-hati dulu. Jadi Siap, Pak pemahaman Asep. seperti itu memang inilah kadang-kadang karena memang Islam kita ini kan masih dikatakan Islam budaya ya. Islam yang lahir dan tumbuh dari budaya-budaya nenek moyang gitu ya, dari kakek, nenek, orang tua. Jadi akhirnya kan ketika kita udah Islam pun, udah belajar Islam pun kadang-kadang masih ke bawah-bawah gitu. Atau kita udah benar nih, udah bersih dari faktor-faktor itu, tiba-tiba masih ada aja di antara keluarga kita atau sahabat kita atau mungkin teman-teman kita, atau mungkin di antara kita juga masih ada yang mengadopsi pemahaman-pemahaman yang seperti itu gitu, yang masih suka apa namanya ngasih apa namanya sesuatu, atau mungkin lewat di kuburan, assalamualaikum, mohon izin, apa namanya eh, mau lewat dan segala macamnya, kan aneh-aneh. Padahal kalau memang mau ke kuburan ada doanya khusus gitu ya, bukan seperti itu. Apalagi misalnya kalau lewat di tol mana gitu ya harus bunyi klakson 3 kali dan lain sebagainya. Kan macam-macam aja gitu ya. Akhirnya inilah yang budaya kita itu belum bisa dibersihkan secara total gitu ya. Ya, sehingga menjadi sebuah hal-hal yang kembali tumbuh dan muncul gitu ya. Apalagi di kalangan-kalangan orang-orang yang memang mereka itu sangat kental dengan budaya-budayanya, termasuk di daerah saya juga masih ada juga gitu ya. Bahkan masih ada juga yang nyembelih hewan di sungai gitu ya, itu biar nanti nggak minta tumbal. Ada lagi di kuburan keramat, ada lagi di apalagi itu katanya ini yang real aja deh, ini masih viral sampai sekarang. Contoh misalnya yang ada tabut di Pariaman itu kan, itu juga masih ini dilestarikan itu, dan termasuk malahan salah satu situs budaya gitu ya yang sampai diliput oleh mancanegara internasional gitu ya. Coba Tabui Pariaman itu kan, itu apa yang ada di dalamnya itu? Iya budaya yang mengandung unsur-unsur kesyirikan gitu ya. Unsur kesyirikan dan bahkan mohon maaf gitu ya, ada nuansa-nuansa ajaran-ajaran nilai-nilai ajaran-ajaran Syiah di dalamnya gitu dan lain sebagainya. Coba Anda tonton itu, ada videonya Tabui Pariaman itu, ada salah satu. Dan diakui lagi oleh pemerintahnya. Ini bagaimana gitu. Nah, jadi sumber-sumber kesyirikan itu merajalela karena memang adanya nilai-nilai ekonomi di dalamnya, dan juga ada perlindungan juga secara hukum, secara ini mereka direstui gitu oleh pemerintah setempat.
Jadi inilah PR-PR kita nih teman-teman, yang mungkin ada orang Pemda, ada orang yang pejabat, pemimpin, DPR dan lain sebagainya yang mungkin bisa menyampaikan aspirasi ini. Oke, saya berikan kesempatan yang lain nih kepada Mas itu tadi, Mas Fadli ini bertanya juga, sudah angkat tangan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya pertanyaan dari Mas Saiful ya, perihal, dan temanya juga mendasar, tapi ini sangat sangat penting dalam agama kita, karena kalau kita salah memahami ketauhidan malah salah jatuhnya, bukan tauhid malah syirik jatuhnya kan gitu. Dan memang yang terjadi di masyarakat kita, karena memang di Indonesia sendiri masuknya Islam itu tidak dengan perang, memang alhamdulillahnya seperti itu. Cuma di sisi lain Islam masuk dengan cara perdagangan, dan yang kedua melalui budaya, dan ini akhirnya dijadikanlah oleh masyarakat kita menjadi hampir dengan ya budaya itu agama seperti itu. Dan ini menjadi polemik tersendiri di dalam masyarakat kita. Dan kalau kita ngomong mau merubah itu, yang pertama sih memang kita harus menyadari diri kita ini siapa dulu, teman-teman. Ya kan, kalau kita memang punya kuasa terhadap itu, ya alhamdulillah kita bisa merubah. Tapi kalau tidak bisa, ya kita lebih baik, kan kalau tingkatan iman itu ada 3 kan, Prof ya. Ketika kita punya kuasa, merubahlah dengan tanganmu, kalau tidak bisa dengan mulutmu, kalau tidak bisa dalam hati saja menolak. Nah, kalau memang kita tidak bisa untuk merubah sesuatu itu karena kita tidak punya kuasa, ya jadilah penguasa, bahasanya seperti itu. Karena kalau kita mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah pada awal-awal Islam, Rasulullah kan memang dari awal menjadi seorang tokoh, ya kan, orang yang sangat dipercaya dan sebagainya, amanah, fatona dan sebagainya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy menolak Rasulullah bukan karena Rasulullah itu punya kecacatan dalam sifatnya maupun pribadinya, tapi mereka hanya gengsi untuk berpindah agama karena Rasulullah, gitu kan. Jadi eh, pola-pola yang dipakai Rasulullah itu bisa kita pakai juga ketika kita, ya kita harus selesai dulu pada diri kita sendiri, keimanan kita harus kuat, keimanan kita, akhlak kita terutama kepada sesama, bahkan muamalah tadi yang Prof bilang bahwa ini salah satu bentuk keimanan kita, itu harus selesai dulu, gitu kan. Nah, barulah sembari itu kita selesaikan, barulah kita berproses untuk menyadarkan orang-orang sekitar kita. Makanya Rasulullah mengajak Khadijah, mengajak Abu Bakar, temannya, dan sampai akhirnya Umar yang notabene waktu itu adalah salah satu musuh terbesar Islam, masuk ke dalam Islam seperti itu. Jadi ini pola-pola yang memang harus kita contoh juga, salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Terus yang kedua, perihal yang apa yang dibilang Pak Akid, bahwa adanya sebuah bisnis travel, travel apa ya, travel ini ya, travel syariah bahasanya ya, yang dimana ini juga terjadi di Bali, Prof. Jadi di Bali ini sejak tahun berapa ya, 2010, 2013, 17 itu muncul fenomena Wali Pitu. Kalau di Jawa kan Wali Songo. Nah, di Bali ini Wali Pitu. Wali Pitu ini sangat lucu. Kalau di Jawa, Wali Songo ini berkaitan antara wali satu dengan wali yang lain. Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang kan masih, oh ini bapaknya, ini mantunya, ini mertuanya, seperti itu. Tapi kalau Wali Pitu yang ada di Bali ini justru wali-walian kalau menurut kita. Karena alhamdulillah saya dengan tim sempat melakukan apa namanya, penelitian sejarah, sampai kita buka itu kuburan-kuburan, kita teliti bahwa ada lucunya wali ini baru meninggal tahun 2011, 2013 gitu. Jadi antara satu wali dengan yang lain itu tidak terkait, dan juga yang dulunya kuburan-kuburan biasa itu dijadikan keramat akhirnya, karena untuk menjadi travel syariah, wisata syariah di Bali seperti itu. Jadi salah satu opsi untuk mereka berliburan ke Bali, tidak hanya menikmati pantai, tapi juga bisa menikmati travel syariah ini tadi dengan wisata religi Wali Pitu. Dan ini menjadi sumber ekonomi di masyarakat sekitar kampung Muslim yang ada di Bali. Dan ya ini juga menjadi polemik juga, karena yang dijadikan wali itu bukan orang yang benar-benar beriman ataupun
keimanannya bagus, tapi ya mungkin hanya sekedar orang Islam gitu aja dijadikan wali biar ada apa namanya sumber ekonomi di situ masuk wisata seperti itu. Jadi inilah yang terjadi dan berkembang. Ya alhamdulillahnya kita mengenal Muhammadiyah karena Muhammadiyah salah satu misinya adalah menumpas TBC, ya tahayul, bid'ah dan khurafat. Gitu. Jadi ini yang menjadi PR kita bersama dan itu mungkin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dan senang sekali saya mendengar Mbak Novita ternyata mualaf karena kebetulan kita di Bali ini juga sedang gencar-gencarnya untuk membina mualaf di Bali karena terjadinya fenomena banyak yang menjadi mualaf tapi banyak juga mualaf-mualaf itu juga tidak belajar Islam. Jadi hanya sekedar menikah dan ketika suaminya meninggal, si istri balik lagi ke agama sebelumnya. Karena tidak adanya pendidikan atau pembinaan keislaman di Bali. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Jangan sampai aku kayak gitu ya, Mas. Baik. Nah, mudah-mudahan jangan seperti itu, Mbak. Naudzubillah min dzalik. Insya Allah enggak, Mbak Novita. Ini udah ada Mas Akid di sini, aman. Mas Asep. Enggak lah, di sini banyak orang baik. Bisa. Kalau Mas Akid lihat jenggotnya aja udah yakin. Iya. Kalau dikasih Ya, ya. sampan itu Janggut udah yang paling meyakinkan memang. Banyak malaikat di situ. ya. Masya Allah. Jadi memang nggak salah juga sih kaum liberal berpendapat ya bahwa dagangan yang laris itu dagangan agama, katanya, jual agama. Katanya. Ini kan Betul. yang lain benar nih kata Mas Fadli tadi, kata Mas yang lain juga, Mas Akid juga ya, bahwa agama itu memang sangat ini banget gitu ya. Apa namanya? Sangat Laris, Prof. Laris. laris dan begitu sangat apa ya istilahnya dia. Orang akan Minati. gitu ya. Akan mudah menarik atau tertarik gitu ya dengan hal-hal yang bisa dikatakan yang baru. Tadi kayaknya ada wali pitu ya. Saya kirain ada wali band juga kan. Jadi ini macam-macam aja. Jadi dan itu bukan hanya 1-2 tempat daerah, bahkan setiap daerah itu mereka itu juga berlomba-lomba loh teman-teman. Saya juga ada beberapa daerah yang saya datangin itu saya sendiri diajakin tuh untuk ziarah gitu ya. Saya pertanyaannya sejak kapan ini ada syekh atau ulama, perasaan saya udah selama ini kok nggak ada di sini. Inilah kata teman saya. Itu ada di daerah tempat kita ini, daerah Ciputat lah gitu ya. Saya itu sama, Prof. Di Bali gitu juga, Prof. terus itulah kata teman saya, dia kan ustadz juga gitu ya. Saya kan ke rumahnya. Ini sejak kapan nih Syekh? Dia situ dan Syekh namanya Syekh Lukman titik-titik lah gitu ya. Terus sejak kapan ini dinobatkan sebagai syekh dan orang tuh rame di situ berkunjung dan berziarah gitu ya, sampai minta karomah dan lain sebagainya, minta kaya dan minta jodoh, minta apapun lah gitu. Saya kaget gitu, perasaan saya udah selama ini saya di daerah sini nggak pernah ada namanya syekh ini gitu ya. Nah, tiba-tiba ada aja yang menobatkan, katanya ini adalah salah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di kampung itu. Akhirnya mereka buatlah kuburannya itu besar, dibikinlah rumahnya dan bikinlah tempat ininya, tempat ziarahnya dan lain sebagainya. Ini kan mohon maaf gitu ya, dagangan lagi gitu ya, agar tadi ujung-ujungnya ya ekonomi, ya kan? Jadi bagaimanapun kita tidak bisa lepas yang namanya dengan ini tadi ya, budaya tadi. Jadi kembali lagi budaya itu seperti yang tadi disampaikan bahwa memang Islam bukan disebarkan di Indonesia ini bukan dengan perang gitu ya, dari Arab ke sini gitu, tidak, tapi bagaimana budaya-budaya itu masuk dirubah dengan pelan-pelan, dan bahkan ada juga yang tadi ceritanya Wali Songo itu dakwah dengan budaya juga kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya sudah sejauh mana gitu Islam itu mewarnai gitu ya. Sebenarnya kita simpel aja, kalau selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat gitu ya, itu boleh-boleh saja kita ikuti gitu. Tapi kalau udah bertentangan berarti kan sesuatu hal yang memang harus kita tinggalkan dan itu dilarang untuk dilakukan gitu ya. Makanya itu tadi kata Mas Fadli itu bahwa Kiai Haji Dahlan juga memerangi budaya itu sendiri ya, budaya itu sendiri, dan bagaimana dia harus bangkit gitu dengan metode dakwahnya yang modernisasi itu, pembaharuan Islam, pemurnian Islam ya. Salah satunya adalah memerangi yang namanya TBC tadi, tahayul bid'ah dan khurafat.
kesyirikan-kesyirikan. Kalau teman-teman pernah nonton Sang Pencerah itu mungkin tergambar lah bagaimana dakwah dari Kiai Haji Dahlan itu salah satunya gitu ya. Di saat itu yang memang gencar-gencarnya masyarakat ya dengan budaya yang sedemikian rupa gitu ya. Yang mereka Islam juga tapi budayanya itu sangat mewarnai daripada keislaman mereka itu. Sehingga apapun ya dikaitkan dengan tradisinya, dengan budayanya dan lain sebagainya gitu. Monggo silakan Mas Alfian juga ada nih ya. Kita buka banyak tanya jawab aja. Saya juga secara pribadi tentu dapat pengalaman ya sharing pada malam hari ini. Monggo silakan. Tapi ya Prof, sekarang banyak orang-orang tuh suka mengaku ya, baru punya pengalaman keagamaan dikit, terus tiba-tiba dia mengaku Ustadz. Aneh loh. Ya itulah perlunya namanya sanad keilmuan ya. Pertama dia belajar di mana, kemudian pendidikannya apa, itu penting juga kita tahu gitu ya. Sama kayak misalnya kita aja di sini misalnya, atau mungkin siapapun lah gitu yang akan kita jadikan sebagai guru gitu ya, sebagai guru kita memang harus tahu gitu ya silsilah keilmuannya, sanad keilmuannya, dan kalau perlu di mana dia belajar, dan kalau perlu apa manhajnya kan gitu ya. Apakah mungkin Muhammadiyah atau mungkin Al-Wasliyah atau mungkin Persis atau mungkin Salafi atau Wahabi, silakan saja. Itu kita harus fair gitu ya dengan siapa kita belajar gitu. Dan selagi itu kebaikan yang disampaikan dan ilmu yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak apa-apa kita berbeda manhaj, bahkan berbeda mazhab juga gitu ya. Monggo saja gitu. Itulah namanya toleransi dalam keragaman tadi ya. Karena dalam Muhammadiyah juga atau fil ibadah namanya. Bukan hanya dalam bermuamalah tapi juga bahkan dalam beribadah pun kita memiliki keragaman itu. Jadi netral gitu. Selama itu memiliki dalil yang masing-masing itu punya dalil, punya sumber yang sahihah wa makbulah gitu istilahnya gitu ya. Monggo silakan kita ikuti gitu ya. Jadi inilah perlunya kita menelusuri gitu ya. Siapa bakal guru kita dan dari mana kita menyerap ilmu itu, dari mana kita mengambil ilmu. Walaupun mungkin orang yang terkenal sekalipun belum tentu juga dia memiliki dasar keilmuan atau apa yang disampaikan bukan berdasarkan keilmuan karena dia orang terkenal aja kan gitu ya. Bisa juga. Karena yang dilihat sekarang itu kadang-kadang kan orang ceramah itu kan viralnya aja atau yang ngajar itu yang viral aja gitu. Kalau viral dia, oh ini hebat nih, ini bagus nih, diambil ilmunya. Bukan karena ilmunya gitu, bukan karena basic pemahamannya yang lurus gitu ya. Nah, ini perlu kita cermati ya teman-teman ya, apalagi kita sebagai mahasiswa S2, saya yakin dan percaya sudah tidak akan aneh lah gitu ya ketika kita melihat adanya perbedaan-perbedaan antar pendapat ya, kemudian ada menyalahkan antara satu dan yang lainnya, dan bahkan ada juga yang mengkritisi ya jelas-jelas ulama, ustadz yang kredibel dari ilmunya dan bahkan hafiz Quran, tapi ada salah seorang yang awam yang langsung kritisi dan mungkin maksudnya teman-teman pasti tahu siapa itu, dan tiba-tiba menjadi ustadz gitu ya di saat yang sama gitu ya, menjadi ustadz tapi dia tidak ada basic keilmuan keagamaan dan dia sendiri mengakui tidak ada kompetensi di situ, tapi kenapa kok bisa berani mengkritik, sehingga kritikannya itu bukan meluruskan pemahaman yang salah tapi justru semakin jauh gitu dari kebenaran. Nah, ini yang paling bahaya juga. Termasuk saya sendiri juga belum tentu apa yang saya sampaikan juga merupakan 100% kebenaran. Bisa saja saya salah dalam menyampaikan atau mungkin teman-teman yang salah dalam memahami apa yang saya sampaikan gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita menurut saya berdiskusi itu. Sehingga terbukalah wawasan kita dan kita bisa kembali kepada jalan yang sebenar-benarnya gitu. Terima kasih Mbak Novita ya. Ini ya Mbak Mas Alfian, monggo, atau Mas Rajin, Ustadz ini, Masya Allah ini. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, mohon izin nih baru sampai. Aduh nih, pekan ada di luar, saya ada biasalah tugas ngajar. Ini aja sih, ini materinya memang sangat apa ya,
sangat mendasar sekali dalam konteks pemahaman keislaman kita ya, dan tadi teman-teman juga menyampaikan salah satu kasuistiknya itu kasuistik yang sangat tadi benar terjadi di mana-mana, dan ya menjadi satu apa ya, satu problematika yang memanfaatkannya banyak gitu. Memanfaatkannya banyak, baik orang yang tidak paham agama memanfaatkan untuk bisnis, bahkan ya mohon maaf, sebagian yang paham juga kadang-kadang memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi atau golongan, gitu ya. Terkait dengan tadi masalah ya apa sih namanya yang lagi masyhur sekarang itu semacam apa ya, kayak rihla religius lah gitu ya. Religius tadi yang mohon maaf kayak saya sempat diskusi dan sempat agak sedikit kurang setuju dengan kasus juga sama di Kabupaten Bekasi. Itu Kementerian Agama ingin membuat ya tadi apa namanya pariwisata religius gitu. Yang parahnya makam-makam yang nggak jelas itu kemudian diaku atau kemudian tiba-tiba muncul nama-nama tokoh-tokoh besar gitu. Padahal secara historis nggak tahu itu makamnya siapa. Yang penting dipugar, dikasih apa ya kain warna putih gitu kan. Kemudian dibikin macam-macam lah gitu sehingga akhirnya menjadi salah satu wisata religius, dan itu juga bukan hanya satu tempat. Makanya kemudian kami menentang sekali ya terkait dengan perilaku pemanfaatan seperti ini gitu, karena ternyata sangat berpotensi untuk pertama memang akhirnya ini tidak murni untuk memuliakan mungkin almarhum almarhumah ya gitu ya, tetapi justru malah lebih dekat kepada aspek pemanfaatan secara materialistis, dan justru malah yang berkembang adalah tadi masalah kesyirikan gitu. Nah, dan ini memang ya sulit ya, makanya untungnya memang tokoh-tokoh masyarakat Islam di Kabupaten Bekasi kemudian menolak program ini gitu. Nah, tapi kalau tadi aspek pemahaman kita ya sebagai seorang Muslim, kalau saya sih berpikirnya simpel aja sih ya teman-teman ya. Jadi kalau kita yang penting yang pertama adalah asas yang paling penting kita pegang dalam Islam itu ya memang pertama masalah tadi tauhid tadi ya. Tauhid itu jelas kok, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah itu aja tauhidnya gitu kan, jangan macem-macem walaupun nanti interpretasinya masing-masing banyak-banyak ya atau beda-beda. Tapi yang penting kalau Tuhannya masih Allah, nabinya masih Muhammad, ya udah selesai gitu, jangan terlalu banyak interpretasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lebih mengusulkannya bahwa Islam ini agama yang sifatnya bukan sekadar teoritis. Karena orang yang juga hebat dan profesor di bidang Islam belum tentu dia jadi Islam yang bagus gitu. Makanya saya memotivasi Mbak Novi juga, Muslim itu sebenarnya hubungannya kita dengan Allah langsung sebenarnya ya. Jadi artinya banyak orang yang justru pemahaman sedikit, walaupun tadi ilmu itu penting karena jelas dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, itu sangat penting gitu. Tapi yang justru paling penting yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah bahwa Islam itu selain pemahaman dengan ilmu, tapi juga adalah tatbik ya, pengamalan dalam amaliyah kita, dan yang paling penting adalah akhlak sesama kita. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi ya. Jadi kalau ada orang pinter, profesor, doktor, ya, tapi kemudian sholatnya nggak beres, ibadahnya yang mahdoh-mahdoh saja masih sering ditinggalkan. Kemudian apalagi zakat, pura-puranya utangnya lebih banyak daripada penghasilannya, gitu kan? Gitu kayak beberapa ulama profesor kita juga ada yang begitu. Kemudian yang kedua akhlaknya. Karena banyak orang yang kadang-kadang ya mengaku Islam, bahkan titelnya luar biasa, tapi masya Allah ya selalu memojokkan orang lain yang berbeda pendapat, selalu menjelek-jelekan golongan lain gitu ya, gitu. Itu yang luar biasa gitu. Makanya saya sangat salut dengan teman-teman Muhammadiyah, walaupun mohon maaf saya latar belakang sih kebanyakan NU ya.
gitu latar belakang, tapi memang bergaulnya bukan sama NU malah. Jadi Muhammadinu. teman-teman Muhammadiyah. Mantap tuh. Jadi ya Masya Allah. Jadi Iya, banyak iya, kan iya, iya. sekarang karakternya justru malah kelihatan seperti Iya, iya, orang Mas Ibnu. Muhammadiyah gitu. Masya Allah. Jadi itu teman-teman termasuk tadi ya Mbak Novi, Insya Allah kita selama kita tetap belajar, memahami, mengamalkan dan kita berakhlak yang baik kepada sesama kita, Insya Allah itu patokan utama sebenarnya. Wallah alam biswab. Itu barangkali Pak Prof. Adi. Terima kasih. Takbir, takbir, takbir. Iya ya. Allahu Akbar. Nah, Allahu Emang Akbar. paling ngeri itu Pak Rajin itu kalau udah berbicara agama tuh. iya, iya. Subhanallah. Makasih ya Pak Rajin. Makasih Pak Rajin. Ibaratkan obat ini yang paten kali gitu. Iya, paten ini barang. Jadi nggak Harus ahlinya. bisa lagi dibantah lagi. Udah komplit lah. Ya. Apalagi Mas Alfian yang ngomong ini nih. Nah, ini kita tunggu nih. Silakan Mas Alfian. Mas Tio. Sepertinya kalau udah pasca Pak Rajin ini saya bingung mau ngomong apa ini. Nah, Gaskan aja Mas Alfian. Bercanda. Ini aja tutup. Alhamdulillah. Sepertinya materinya selesai nih Pak Rajin. Jadi merangkum saja. Saya bagian yang mereview saja sesuai tugas kita akhir-akhir ini ya. Jadi saya review dari pertama dari Abangda Saiful Bahri sampai ke terakhir Ustadina Rajin. Mohon izin Ustadz, sekalian saya rangkum dan tambah-tambah saja. Jadi pertama tentu saja apresiasi setinggi-tingginya ke Ibu Novita. Ternyata ya, memang iman itu atau hidayah sih sebenarnya itu ternyata tetap datang ke orang-orang yang tepat yang Allah tentu pilih gitu. Dan bahkan bisa jadi di antara kita itu Islam giveaway dari orang tua kita ini mungkin saja sampai detik ini belum kita akui secara betul-betul gitu. Bahkan syahadat kita mungkin saja adalah syahadat giveaway juga gitu. Bisa jadi kan begitu. Tapi Ibu Novita justru malah dengan sukarela, dengan hati yang lapang menerima keislaman. Jadi terima kasih Dr. Adi, materi malam ini tentu mendasar, amat sangat mendasar ya, dan tentu ini menjadi gerbang pembuka atau gerbang masuknya keislaman kita yang lebih dalam dan keimanan yang semakin menguat. Sebenarnya kalau dirangkum materi malam ini tuh ada dalam satu ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis-silmi kafah. Jadi Allah sudah perintahkan bahwa masuklah kalian ke dalam agama Islam ini itu dengan keseluruhan. Jadi memang dimulai dari materi malam ini. Jadi itu untuk yang pertama tadi Pak Saiful sebenarnya mungkin yang dimaksud abangan ya Pak Saiful. Karena kalau puritan itu kan berarti purifikasi ya, berarti ada pemurnian di situ, ada proses untuk mengembalikan ibadah maupun syariah Islam itu ke jalurnya, ke muaranya yaitu Quran dan Sunnah. Justru kalau Puritan itu menurut saya Muhammadiyah pun Puritan gitu, hanya konteksnya kemudian moderat gitu ya, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Mungkin yang dimaksud abangan karena memang tentu ini mengakar di Indonesia dan sampai saat ini mungkin tidak hilang apa yang disampaikan oleh Mas Fadli tadi tentang TBC gitu. Tahayul bid'ah dan hurufat ini. Jadi sampai sekarang masih terjadi gitu. Saya mungkin tidak orang asli Jogja ya, tapi tentu barangkali rekan-rekan atau Dr. Adi paham betul bagaimana Jogja itu tumbuh subur dengan Islam kejawennya. Padahal Muhammadiyah juga asalnya dari situ gitu. Nah, kita tahu atau kita pernah dengar ada
salah satu kalimat yang terkenal ya, terutama bagi kaum Abangan dan Islam Kejawen di Jogja itu manunggaling kawula Gusti. Jadi bagaimana Tuhan itu hidup dalam diri kita gitu. Manunggaling kawula Gusti kan berarti bersatunya saya sebagai insan dengan Tuhannya itu ya. Tentu kita nggak akan membahas itu ya karena akan panjang banget. Tapi dalam hal ini memang praktik-praktik tahayul bid'ah khurafat apalagi kesirikan itu masih mengakar hingga hari ini gitu. Jangankan begitu. Dan apa yang disampaikan Pak Saiful tadi benar. Gimana mungkin kita mau maju sementara kita masih masih disibukkan dengan urusan-urusan itu gitu. Jadi keislaman yang jauh dari kata purifikasi atau pemurnian, kemudian praktik-praktik yang kita masih percayai, bahkan sekarang ada syirik modern. Jadi kalau Islam ada modernisasi, ternyata syirik juga ada modernisasi yang tadi disampaikan Bu Novita benar juga gitu. Bahkan ajakan-ajakan untuk syirikan itu ya masuk lewat banyak hal, terutama HP dan lain sebagainya gitu. Jadi memang bahkan di Madilog bukunya Tan Malaka sendiri saja bab pertama itu disampaikan bahwa ada bab tentang logika mistika gitu. Jadi negara ini tuh nggak akan maju selama kita masih punya logik atau pemikiran tentang hal-hal yang sifatnya adalah tahayul, khurafat gitu. Nah, tentu proses purifikasi ini menjadi penting ya dalam hal dakwah gitu. Karena tentu pemurnian itu kan sebenarnya bukan hanya mengembalikan, tapi lebih tepatnya adalah meluruskan kembali sebenarnya. Kalau kita kembali, yang Islam itu nggak lari kemana-mana sebenarnya, tapi kan kita perlu untuk meluruskan kembali pemahaman syariat dan bagaimana Islam itu kembali ke muara yang semestinya. Nah, salah satu yang menghambat proses purifikasi di Indonesia itu salah satunya sebenarnya taklid. Mohon maaf ya kalau ada rekan-rekan yang mungkin bersinggungan, tapi taklid ini berbahaya betul. Karena kepercayaan buta terhadap orang-orang agamis atau bisa kita bilang tokoh-tokoh agama tanpa dibekali ilmu itu akan mengarahkan kita ke hal-hal yang pastinya melenceng dari Islam yang murni tadi gitu. Makanya tadi betul ada kemudian bisnis iman, ada kemudian pondok-pondok yang terselubung, ada kemudian amalan-amalan yang sebenarnya melenceng gitu kan. Karena apa ya, taklid. Dan Indonesia banyak sekali praktiknya. Semua daerah punya tokoh-tokoh yang pada dasarnya tidak kredibel dalam hal keilmuan agama, sanadnya tidak jelas, modal pengikut sosmed, selesai. Umat kita hancur lebur, sudah walah di Twitter ramainya minta ampun. Apalagi yang barusan di penjara ya. Itu. Nah, tentu penting bagi kita dan rekan-rekan semua untuk yang tadi disebutkan Pak Fadli. Jadi dakwah, meskipun ya tentu dakwahnya ya tidak seperti dakwahnya Ustadz, tapi paling tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di sini. Karena dakwah sendiri sebenarnya ada dakwah bilisan, ada dakwah bil hal, dan dakwah bil kolam. Nah, jadi kita bisa ikut andil dalam dakwah yang seperti apa gitu. Karena untuk memerangi taklid ini tentu butuh kompetensi atau orang-orang yang kemudian menyuarakan kebenaran. Karena kalau enggak, kebenaran ini akan tertutup oleh hal-hal yang abu-abu, hal-hal yang subhat, yang itu kemudian bisa menjerumuskan. Nah, kita juga tentunya punya kewajiban untuk belajar dan juga
menentukan kepada siapa sih kita berguru, kepada siapa sih kita belajar agama, karena tentu itu akan sangat mempengaruhi bagaimana keislaman kita. Ya, jadi bahkan tambahan saja sih, bahkan saya masih ingat betul waktu itu live streaming YouTube pembukaan Munas Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Kiai Haji Saad Ibrahim itu di pembukaannya dia bilang gini, itu kan apa ya, isinya kan ulama-ulama besar Muhammadiyah gitu. Apalagi Majelis Tarjih ini kan ngerumuskan salah satunya himpunan putusan tarjih HPT gitu tentang ibadah syariah dan lain sebagainya. Beliau menyampaikan gini, jika ada orang-orang yang pertama kali masuk neraka, maka itulah kita. Dia sampaikan gitu ke semua audiens yang isinya adalah para dai ulama itu. Karena apa? Mereka merumuskan putusan-putusan tarjih yang isinya adalah bab agama dan syariah ibadah gitu. Kalau orang-orang yang merumuskan saja tidak serius dalam menggarap, apalagi tidak kompeten di bidang agama, maka umat yang mengikuti ya selesai semua. Maka beliau bilang ya, kalau ada orang yang pertama kali masuk neraka, maka itulah kita gitu. Karena saking khawatirnya jangan-jangan kita ini keilmuan seperti apa kita ini kok tiba-tiba kemudian merumuskan himpunan putusan tarjih kan gitu. Nah, jadi itu mungkin rangkuman dari apa yang sudah rekan-rekan tadi sampaikan. Nah, kalau saya dari saya sendiri sebenarnya nggak ada sih, ngerangkum aja Ustadz Adi. Gitu. Terima kasih atensinya. Saya kembalikan ke Dr. Adi. Masya Allah, ini udah 2 SKS ini rangkumannya. Iya. Asprinya Prof Mukti itu Prof. Iya. Ya, Cocok luar itu biasa. dah. Alfian Paten itu. mantap. Paten. Rangkumannya jadi lengkap, komplit. Tadi Prof Karinjani mau ini katanya Prof mau menambahkan Oh sedikit. iya, Apa tadi mau nanya apa? silakan. Dari Oke, tadi baik. sok. Terima kasih, Prof. Sebenarnya bukan ingin menambahkan ya, Prof, tapi hanya ingin bertanya. Sedikit cerita ya, Prof. Saya itu backgroundnya adalah siswa di MAN 1 Kota Padang Panjang, Prof. Yang mana kan kalau di Sumatera Barat itu lebih ke Muhammadiyah ya, Prof. Ya. Sementara saya sendiri itu adalah NU, Prof. Ketika saya di kelas keagamaan di MAN 1, saya itu belajar ilmu kalam, Prof, yang membahas tentang masalah ketuhanan dan ketauhidan. Bagaimana, Prof, kalau setelah kita mempelajari itu, diri kita sendiri masih tetap mempertanyakan tentang ketuhanan itu. Kemudian saya juga pernah membaca tentang kalau NU itu kan mazhabnya lebih ke Syafi'i ya, Prof. Sementara kalau Muhammadiyah itu kan tidak menganut satu mazhab. Nah, itu bagaimana, Prof? Sementara Syafi'i itu sangat membenci yang namanya ilmu kalam. Mungkin segitu dulu, Prof, pertanyaannya. Terima kasih. Wah, ini luar biasa nih terakhir nih, jadi tambah PR saya ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini saya ucapkan terima kasih dulu ya buat penanya dan juga yang penanggap malam hari ini yang super duper lah. Menurut saya ini daging semua dan dikemas dengan bahasa yang baik, yang bagus dan humoris juga. Masya Allah ya. Terima kasih semuanya. Dan terakhir ini ada pertanyaan ya. Intinya kalau saya lihat ini apa ya? Mungkin gini, selama kita masih mempertanyakan tentang Allah gitu ya, atau mungkin bahasanya mungkin bukan mempertanyakan tentang Allah ya, mungkin masih mempelajari tentang Allah lah ya. Kalau menurut saya sih masih mempelajari tentang Allah. Mempelajari ya. Kalau mempertanyakan itu berarti kita belum yakin dengan Allah itu sebagai Tuhan gitu ya.
Tapi yang kita pertanyakan itu apanya gitu. Apakah di segi metode mengenal Allah itu sendiri, atau cara mengenal Allah itu sendiri, atau bagaimana gitu. Kalau sebenarnya ya kita nggak boleh. Kalau menurut hemat saya ya, mungkin silakan aja yang lain. Apalagi bertanya tentang Allah itu sendiri, apalagi tentang zatnya kayak gimana dan lain sebagainya kan. Tadi udah dijelaskan juga, jangan kita berpikir tentang zatnya Allah gitu ya, tapi pikirnya tentang sifat-sifatnya ya, tentang ciptaannya gitu. Dan saya rasa semakin kita belajar tentang Allah, kita tentu semakin kenal, dan semakin kenal semakin dekat kita. Kalau udah semakin dekat kita, tentu kita tidak akan perlu bertanya lagi tentang siapa itu Allah, ya kan? Nah itu ya respon yang pertama. Yang kedua, bahwa belajar itu memang kita tidak cukup hanya satu saja, satu jalan atau satu manhaj. Bisa saja satu jalan itu mungkin belum kita betul paham gitu ya, tentang suatu ilmu yang kita pelajari. Termasuk mungkin tadi ada ilmu kalam, ilmu tauhid, dan sebenarnya pada dasarnya semua ilmu itu kan bagus ya, bagus. Tapi kan bagaimana orang yang memanfaatkan atau yang menggunakan ilmu itu yang kadang-kadang mungkin membuat ilmu itu jadi rusak gitu ya. Tidak pada relnya atau tidak pada dasar pada jalannya gitu ya. Nah, karena memang lagi-lagi banyak orang yang menyalahkan ilmunya gitu, atau yang menyelewengkan ilmunya yang tadinya sebenarnya dia itu benar lurus gitu ya pemahamannya, tapi karena lama kelamaan itu oleng gitu ya. Mungkin lagi-lagi pasti ada efek dari ekonomi dan lain sebagainya. Bisa saja itu menjadi faktornya gitu. Atau memang mungkin karena otaknya terlalu banyak belajar ilmu, akhirnya bingung sendiri gitu ya, kacau. Ibaratkan komputer itu ya jadi ngehang, nge-lag gitu, karena memorinya terlalu banyak diisi gitu ya. Manusia juga akan bisa seperti itu gitu. Dan kadang-kadang juga ada yang mempelajari keilmuan yang bukan kapasitas yang harus dia belajar gitu. Ya sama kayak kita belajar anak SD misalnya, tapi kita udah belajar materi kuliah gitu misalnya, pusing juga kan. Atau mungkin orang S1 udah belajar S3 gitu materinya. Itu mungkin walaupun dia bisa untuk mengikuti atau step by step itu untuk mempelajari, tapi kan bukan kapasitas juga gitu ya. Bukan kapasitas dan kemampuan otaknya untuk belajar di level itu gitu. Walaupun ada orang punya kemampuan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga sekaligus terakhir yang saya respon, silakan saja kita belajar ke Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Wasliyah, bahkan mungkin kalau Anda suka dengerin kajian Salafi, silakan juga gitu ya. Pada dasarnya semua pembelajaran itu bagus. Tadi juga sudah disampaikan, selama dia mengajak kepada kebenaran, bukan pembenaran gitu. Orang kan selama ini kan kadang-kadang mencari pembenaran bukan kebenaran, dan menganggap kelompoknya yang paling benar. Kita di Muhammadiyah juga tidak seperti itu. Kita sangat netral dan sangat moderat. Ya kan, umatan waja'alnakum umatan wasato itu kita amalkan di Muhammadiyah ini. Bagaimana orang Muhammadiyah atau orang belajar di Muhammadiyah ini sangat membuka peluang-peluang untuk berpikir yang lebih luas lagi gitu ya. Termasuk tadi yang disampaikan Mas Alfian itu tentang tarjih gitu ya. Kalau di Muhammadiyah memang kita menggunakan istilahnya manhaj tarjih. Jadi apa-apa sebagai dasar kita landasannya ya tarjih gitu kan. Tapi apakah lagi-lagi gitu tarjih itu mutlak harus itu yang menjadi landasan kita? Kan tidak juga gitu ya. Bagi orang yang memiliki kemampuan ya dalam berpikir, dalam mengkaji lebih luas lagi, atau belajar lebih jauh lagi daripada itu, ya silakan gitu ya. Tarjih itu kan hanya sekedar wasilah saja, hanya sekedar panduan dasar gitu ya bagi orang yang belajar Muhammadiyah gitu ya. Paling tidak dia kenal tentang Muhammadiyah itu lewat tarjih-tarjihnya. Tapi lebih daripada itu bisa saja kita mengkaji lebih luas di luar dari tarjih itu. Kemudian juga apa ya, tauhid dan kalam menurut saya sih, walaupun ada ulama yang mengharamkan, kenapa kalam itu kan lebih ini ya kayaknya ya. Saya dulu waktu di pesantren sih belajar juga ilmu kalam ya. Ilmu kalam dan ilmu tauhid. Kalam itu kan lebih kayak ke filsafat juga ya kayaknya ya. Lebih, mungkin teman-teman bisa cari nanti. Ya, betul, Prof. Ya kan? Jadi agak lebih menggunakan logika akal gitu ya, daripada wahyu. Sementara tauhid itu kan wahyu yang jadi landasan kita kan. Akal hanya dijadikan sebagai sarana untuk memahami wahyu kan gitu ya. Sementara kalam itu lebih
dominan ke akal kita gitu. Kadang-kadang juga ada juga yang mengatakan bahwa kalau ketika ada wahyu yang tidak sesuai dengan akalnya, maka dia mengutamakan akalnya gitu. Lebih mengutamakan menggunakan akal. Nah, sementara tauhid itu sendiri tidak seperti itu. Wahyu itu dijadikan sebagai sumber utama dan akal dijadikan sebagai sarana untuk memahami wahyu itu tentang Tuhan itu sendiri, tentang keyakinan atau akidah itu sendiri. Jadi menurut saya mungkin perlu juga teman-teman baca, ada buku Prof. Harun Nasution ya tentang wahyu dan akal kalau nggak salah ya. Saya lupa itu ada 3 jilid. Saya punya bukunya, tapi cuman lagi keselip ini. Saya belum sempat baca lagi. Tapi di situ dijelaskan gitu ya, perlunya keseimbangan antara akal dan wahyu itu. Jangan sampai nanti akal ini lebih berdominan daripada wahyu itu sendiri. Sementara wahyu itulah yang jadi utama. Yang wahyu itu berarti kan firman-firman Allah kan. Firman-firman Allah yang harus kita kaji melalui akal sehat kita. Jadi ketika akal yang menjadi berperan lebih dominan, maka itulah tadi yang kata Imam Syafi'i, ilmu kalam itu bisa jadikan sebagai ilmu yang haram untuk dipelajari gitu ya. Padahal pada dasarnya boleh-boleh saja gitu. Filsafat itu boleh ya pelajari. Boleh gitu ya. Tapi sebagian dari ulama-ulama mutaqaddimin yang terdahulu itu memang banyak juga mereka tidak sepakat gitu ya. Tapi itu kan masalah ini aja, masalah beda pendapat atau beda ini aja ya, pandangan saja. Pada dasarnya semua ilmu itu boleh saja kita pelajari untuk sarana kita ya dalam mempelajari tentunya ayat-ayat Allah untuk mendekatkan kita, pemahaman kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu yang respon saya ya. Mungkin ada teman-teman yang mau komentar atau menambahkan, monggo saja. Mungkin ada yang tidak tersampaikan dari saya gitu ya, selaku pembimbing malam hari ini. Itu tentunya sangat berterima kasih dan sangat terbantu lagi sekali dengan teman-teman ini. Waktu kita masih ada sekitar mungkin 5 menit lagi lah ya, karena udah panas juga. Asep. Makasih Mbak Rijani ya, Pak. Ya, Prof. Ya, Prof. Silakan. Izin, Pak. Ya, monggo. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, jadi saya mungkin pengen juga ikut urun rembuk ya. Tadi keduluan terus sama yang lain. Dan sudah ditutup sama Pak Alfian juga. Tetap saya ingin menyampaikan begini, Prof. Mungkin ini pertanyaan ya. Jadi tadi kalau didengar-dengar ya ada yang namanya kata-kata wisata religi gitu kan. Kemudian jadi bisnis iman dan lain-lain. Yang di benak saya tuh sampai sekarang masih jadi pertanyaan adalah apakah ini samakah atau apa bedanya dengan kita juga melaksanakan wisata religi ke kota Madinah atau Mekah gitu kan. Itu kan juga sama, judulnya wisata religi ya. Artinya kita mengunjungi tempat-tempat yang diharapkan gitu ya, doa kita makbul gitu kan. Kemudian kita juga mengunjungi orang-orang baik ya kan, yang soleh gitu kan menurut ajaran Islam ya. Nah ini pun kalau saya melihat, karena kebetulan saya pun Prof kalau diurut-urut ya, zaman kecil itu saya pun sama di Bandung itu yang namanya wisata religi ke pemakaman wali-wali itu juga betul. Tetangga saya sering gitu ya. Bahkan ya banyak dari Bandung itu yang ke Tasikmalaya misalkan ke Pamijahan. Yang katanya di situ ada makam wali, ya keturunan wali lah ya. Kemudian juga ke Gresik, ke Cirebon, di Jakarta pun ada gitu kan. Bahkan di sini pun Prof kalau dibilang di Kalimantan, saya sampai heran-heran ya. Ada yang namanya acara haul urus kumpul. Yang kalau dilihat Prof itu betul-betul pengunjungnya banyak, sampai dari Jawa pun pada ke sini katanya, sampai bawa beras, bawa apa, karena lama gitu. Itu pun sama sebetulnya kalau saya lihat itu sama lah mengunjungi pemakaman guru sekumpul yang dianggap paling soleh di Kalimantan. Nah, dan saya pun sebetulnya kalau dibilang pernah ikut Prof, ikut ke Tasik, ikut di guru sekumpul pun ikut, ke Banten pun saya ikut ke itu ya, ke Masjid Agung gitu kan. Nah, kalau saya sih bukan membenarkan atau bukan juga itu membolehkan, tetapi karena saya juga pernah ikut,
dan saya juga menyaksikannya, itu semua sih kalau dibilang Prof tergantung inama amalu biniyah. Jadi tergantung niat kita tuh apa. Nah, waktu saya ikut ke Tasik contohnya, pembimbing itu sudah mengarahkan dari awal. Hati-hati dengan niat, jangan sampai kita mau minta doa ke kuburan. Jangan, hati-hati katanya. Tetapi niat kita adalah kita akan berkunjung ke makam orang soleh, ya, yang karena mungkin dianggap soleh gitu. Dengan harapan, dengan tujuan, kita akan mendapatkan atau kita pun suatu hari nanti akan seperti mereka gitu. Karena waktu itu dibilangnya kita itu beramal itu sesuai apa yang kita tanam. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Artinya kalau kita mungkin mendoakan orang lain, kita pun insya Allah akan didoakan sama orang lain juga ke kita. Itu Prof. Kalau saya sih lihatnya tergantung niatnya. Bahkan betul Prof. Di situ pun kita nggak mendoakan yang meninggal ya, tapi kalau dibilang kayak semacam kayak kita kalau berdoa ya Prof ya. Kalau yang saya sering dengar tuh para ustadz itu sering sebelum berdoa itu kita kayak tawasul apa namanya mengirim doa ke Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, para tabi'nya gitu kan semua didoain. Nah itu artinya kata ustadz saya itu bilangnya kita kayak semacam minta rekomendasi, minta kalau kita mungkin berdoa ke Allah Subhanahu Wa Taala juga ngedoain dulu orang kekasih Allah, mudah-mudahan doa kita dikabul gitu Prof. Si ustaznya bilangnya begitu gitu. Jadi kembali lagi sih saya berpikirnya mungkin ini kembali lagi inama amalu biniyah ya, tergantung niatnya apa gitu. Apakah kita betul-betul mau apa namanya meminta doa ke kuburan atau enggak gitu kan? Itu sih sebenarnya Prof. Kalau saya sih melihatnya itu ya, karena memang diingatkan kita, bahkan di pintu masuk pun udah diingatkan Prof. Hati-hati jangan sampai kita katanya apa minta doa ke kuburan gitu Prof. Itu aja sih Prof mungkin ya yang ada di saya sih. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan terakhir kita respon ya, karena waktunya udah habis. Mungkin teman-teman ada yang mau istirahat, mau makan, mau pulang, mau tidur dan lain sebagainya. Ini Pak Asep luar biasa juga komentarnya nih. Ya, alhamdulillah. Jadi, tapi by the way ini alis matanya keren ini. Kenapa itu di? Parah emang Pak Asep, aduh. Cetar memang Pak Asep, cetar. Iya, Masya Allah. Baik, ini kalau kita berbicara ziarah, tadi dibuka dari ziarah ke makam-makam atau ziarah ke Mekah ya. Kalau itu kan ada syariatnya ya. Teman-teman pasti tahu lah, semuanya ada syariatnya itu. Pergi umroh, pergi haji ya kan. Ziarah ke makam Nabi, ziarah ke makam sahabat dan lain sebagainya itu memang ada ya. Ada intinya kalau kita pergi ziarah ke Mekah atau pergi haji umroh itu kan ada syariatnya, ada landasannya ya. Tapi juga banyak juga kadang-kadang yang kekeliruan yang kita lakukan walaupun ada syariatnya gitu. Contoh misalnya saya pernah lihat langsung itu di Jabal Rahmah itu ada tiang Jabal Rahmah itu ditulis-tulis dengan nama misalnya Akid and Nina misalnya gitu ya. Apa Asep dan Susi misalnya gitu ya. Itu Ibnu sama Mei. itu. Amin. Masya Allah. Pernah nggak teman-teman lihat Iya. umroh ya? Prof, lihat ya. Ini kan suatu hal yang tadinya syariat, tapi lagi-lagi salah niat lagi gitu ya. Dan padahal juga udah dilarang sama mutawifnya ya, sama ustadz pembimbingnya, bahwa tidak boleh mencoret-coret atau menulis-nulis apapun lah itu bentuknya, karena kita hanya ziarah saja gitu. Kalau berdoa ya silakan aja, tapi sebenarnya juga tempat itu juga bukan tempat mustajab juga ya untuk berdoa ya, Jabal Rahmah itu. Tapi kalau di Raudhah itu silakan gitu ya. Di Multazam itu ada syariatnya, ada hadisnya. Tapi inilah, jadi tidak semerta-merta walaupun ada syariatnya pada dasarnya, tapi pada ujung-ujungnya itu khurafat lagi gitu ya. Ada tahayul lagi yang dilakukan gitu ya. Bahkan ada kesyirikan-kesyirikan yang tanpa mereka sengaja lakukan kembali gitu. Walaupun dia di Mekah. Ada lagi tuh yang kasus waktu itu ada ibu-ibu yang nyobekin kain
kiswah Ka'bah itu dirobekin, ditangkap kan sama polisi. Tujuannya ya untuk ini, katanya buat azimat dan buat anaknya Buya Pintar atau apalah gitu. Ada lagi yang unik itu ngambil batu gitu ya, batu di apa itu, katanya untuk tangkal setan. Di apa nih, di apa itu, saya lupa lagi, di lontar jumroh itu kan, itu mereka ambil batunya dibawa pulang dan dijadikan tangkal setan di kampung. Ada lagi tuh. Dan ini kan banyak sekali perilaku-perilaku yang menyimpang, walaupun pada dasarnya mereka adalah ibadah yang disyariatkan. Jadi lagi-lagi memang Pak Asep, saya setuju, memang niat itu penting. Karena segala sesuatu amal itu kan innamal a'malu binniyat, itu penting. Niat awalnya itu kita mau apa gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang melenceng di perjalanan atau di akhir itu, rusaklah ibadah kita itu kan. Berarti nggak happy ending gitu. Bad ending jadinya, rusak jadi ibadahnya itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jadi gini, kalau memang kita beribadah, maka lihatlah dulu dasarnya apa. Al aslu fil ibadah atau kif hatta yakumat dalil alal amr gitu ya. Jadi pada dasarnya ibadah itu terhenti atau dilarang untuk dilakukan kecuali memang ada perintahnya untuk melakukan ibadah itu, maka kita boleh melakukan. Kalau memang nggak ada, berarti kita nggak usah mengada-ngada kan gitu ya. Maka bid'ah jatuhnya gitu. Nah, kalau berbicara tentang ziarah di Indonesia, lagi-lagi saya akan sulit berkomentar. Kenapa? Karena teman-teman saya juga di kalangan saya gitu, walaupun saya Muhammadiyah Tulen, saya juga sering diajak mereka itu berziarah. Apalagi kalau ada misalnya ada agenda safari dakwah lah. Kemarin aja ke Cirebon saya, Bandung, ke Cianjur, ke Sukabumi itu, di beberapa kota di Jawa Barat itu, apalagi di Cianjur, di Cirebon itu. Waduh, saya diajakin ke sana kemari itu. Nah, cuman kan itulah bedanya kita yang paham, kita yang memang ingin berziarah biasa. Kan ziarah itu memang nggak salah loh. Rasulullah juga menganjurkan, ada hadisnya kan. Walaupun pada sisi yang lain ada hadis melarang dulu gitu ya. Kenapa? Karena banyaknya kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh umat Islam, karena saking lemahnya iman mereka, mereka berziarah itu salah gitu, tidak sesuai dengan syariat. Bahkan mereka itu meminta ke kuburan, ke leluhur-leluhur mereka. Tapi di sisi yang lain ada hadis setelah itu yang memerintahkan agar kita berziarah, agar kita ingat dengan kematian gitu kan. Nah, ada hikmahnya di situ teman-teman ya. Nah, itulah kalau memang misalnya itu tujuan dan niat kita, nggak ada masalah. Tapi kalau ada berharap berkat lah, mengharapkan ada jodoh lah, punya anak lah, dilancarkan usaha lah, ya kan? Dan ini kan beberapa alasan orang kan ziarah kan itu biasanya. Apalagi ada tuh yang kemarin viral itu kan, apa namanya? Oh ya, aktibil fulus apa kertas apa itu, apa lupa saya itu, apa doanya mereka itu ya, yang merah-merah, yang mulus-mulus katanya gitu ya. Kan kan sudah dibongkar itu ya, gimana itu peristiwa itu, kenapa itu terjadi, dan ternyata itu adalah salah satu sebuah pembohongan publik juga gitu. Tapi saya nggak usah bahas itulah, karena takut juga ada yang tersinggung. Tapi intinya bahwa kita harus cerdas lah gitu ya Pak Asep ya, dan semua kita teman-teman di sini, mana hal-hal yang pantas dan kesesuaian dengan syariat, mana yang tidak itu, mana yang mungkin hanya sekedar untuk ziarah saja, mungkin nggak ada apa salah, ikut aja gitu. Tapi kalau udah sampai memang menjadi sebuah tradisi atau ada ritual khusus yang memang harus kita lakukan, kita siapkan dan lain sebagainya, ini menurut saya memang sudah bertentangan dengan syariat. Kembali lagi kita ya, bahwa segala hal yang bertentangan dengan syariat berarti kan hukumnya adalah haram gitu ya, haram. Tapi selagi konteksnya apa, ziarah biasa, kita berkunjung ya, kita mengingat kematian, bahwa sesungguhnya kematian itu kan kita dekat dan kita juga akan mengikuti seperti mereka-mereka yang sudah tiada gitu ya, nggak ada masalah. Kita jadi muhasabah diri gitu ya, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah yang mereka minta merah-merah, yang mulus-mulus gitu ya, dan lain sebagainya, minta jodoh, minta anak, minta dilancarkan usaha dan lain sebagainya. Kemarin aja saya ke Cimande itu ada loh teman-teman. Saya dakwah di situ ya, di Cimande itu, berarti Bogor ke sana ya dikit gitu ya. Itu ada ternyata para pejabat-pejabat yang suka datang ke suatu tokoh yang dianggap memiliki suatu keramat dan bisa mengabulkan semua permintaan gitu ya. Dan uniknya itu pejabat itu nggak ketemu sama Mbah ini, pokoknya apa tujuan kamu? Pokoknya gitu.
Oh, itu asistennya aja di luar. Apa tujuan kamu? Tujuan saya gini gini gini, mau jadi ini jadi ini. Oke, kalau gitu kamu pulang aja. Pejabat itu nggak sampai ketemu dengan mbahnya ini gitu ya. Dengan bisa dikatakan tokohnya inilah gitu ya. Saya nggak bilang dukun lah gitu ya. Kemudian besoknya katanya udah terbukti gitu. Udah terlaksana, udah apa namanya? Udah kalau nggak salah itu ada anggota DPR dan lain sebagainya. Ini kan jadi masalah juga gitu ya. Lucu juga ya, orang pinter datang ke orang pinter ya, adu kepintaran jadinya kan. Akhirnya tapi yang menjadi masalah ini lagi lah kita yang jadi problem dan dilema juga. Hal-hal yang demikian yang diyakini itu benar-benar bisa terjadi juga gitu. Nah, inilah yang membuat itu tadi ya. Kenapa orang berani mengorbankan keyakinan dan keimanannya itu ya, demi jalan apa mendapatkan suatu tujuan dengan jalan pintas pergi ke orang pintar tadi, ya itu tadi memang teman-teman ya. Ya lagi-lagi memang ujung-ujungnya itu tadi ternyata ada unsur-unsur pangkat jabatan lah, status lah, sosial dan ekonomi dan ingin kaya dan bahkan ada juga yang dapat jodoh dan lain sebagainya. Ini kan termasuk juga ada juga ahli pelet gitu di situ. Diceritain tuh, yang cerita itu ke saya adalah mantan asistennya lah gitu ya, yang udah taubat gitu. Sekarang dia mau bangun pesantren di Cimande itu. Saya berkunjung ke sana ya, di Cimande ujung di atas itu. Dia cerita semua. Semalaman kita diskusi, saya nginap di vilanya gitu ya. Dia ceritain semua dari A sampai Z bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu orang biasa-biasa aja. Sebenarnya gitu ya. Saya aja heran katanya gitu ya, teman ini. Kenapa ya orang-orang luar sana, orang Jakarta katanya percaya aja. Padahal di sini kan dia biasa aja, orang petani kok katanya. Ya kan orang biasa aja, nggak pernah juga bersemedi di Gunung Salak atau dapat wangsit atau apa gitu ya. Tapi itulah karena memang di Cimande itu salah satu tempat yang memang diakui, apalagi kalau masalah urut mengurut gitu ya dan lain sebagainya ya. Dan ilmu yang lainnya juga gitu ya, mereka dipercayalah gitu ya oleh kalangan masyarakat tertentu dan termasuk juga di kalangan masyarakat perkotaan gitu ya, yang mereka berduyun-duyun ke sana untuk meminta sesuatu yang mereka ingin dapatkan secara instan atau cepat gitu ya, seperti itu. Mohon maaf kalau ada teman-teman dari Cimande, tapi ini ada informan dari asisten Mbah itu yang pernah kerja samanya bertahun-tahun waktu mudanya, sekarang dia udah taubat gitu ya. Saya dapat informasi. Ini sama saja dengan itu tadi Mas Asep ya. Jadi kita silakan, termasuk saya tadi, saya pergi ke sana, saya penasaran karena saya pengen cari ilmunya. Ilmunya bukan ilmu pelet tadi ya maksud saya, tapi maksud saya seperti apa sih gitu ya yang sebenarnya gitu. Jangan sampai kita nanti kesannya cuman fitnah atau menduga-duga gitu. Ternyata memang dapatlah informan yang apalah istilahnya ya, yang valid gitu, yang bisa dipercaya, yang memang bertahun-tahun pernah kerja menjadi asisten salah seorang mbah gitu yang dipercaya gitu ya, memiliki, bisa dikatakan mereka itu karomah lah gitu ya. Nah, karomah. Tapi ya itulah, lagi-lagi saya biasa aja. Ya, namanya orang biasa, kalau memang apa? Ya memang sih kalau doa orang itu kan bisa saja dikabulkan Allah, bisa tidak ya. Nah, tapi lagi-lagi yang namanya kalau misalnya ada praktik perdukunan di situ, saya yakin juga ada semacam apa namanya ya, kerjasama dengan jin atau khodamnya gitu ya, yang akan membantu gitu ya atas karirnya atau apapun lah gitu, yang akan mempengaruhi ya terhadap keberhasilan usahanya itu gitu ya. Bukan semata-mata karena dukunnya hebat, tapi bisa saja jin atau apalah yang dikirim gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman panjang lagi nih, waktunya udah habis. Masya Allah ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau saya ini ya tadi menggebu-gebu terakhir ini, tapi pada intinya semua hal itu kita lihat dari aspek ini juga ya, syariat, kesesuaian dengan syariat atau tidak. Masalah ibadah, masalah muamalah, masalah termasuk akidah ini. Kalau akidah itu lurusnya ya karena memang sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan syariat. Tadi udah kita sampaikan juga ya, Tuhannya Allah, Muhammad Rasulullah, rukun imannya 6, rukun Islamnya 5, kita semua sama. Walaupun mazhab berbeda-beda, tapi pada hal-hal yang pokok, yang substansi kita sama semuanya. Jadi itu nggak ada masalah ya. Nah, tapi kalau misalnya rukun imannya ada 7 gitu ya,
iman kepada imam gitu ya, itu udah lain lagi tuh ya. Imam kepada imam atau kepada apa namanya khilafah yang dia harus dibaiat dengannya gitu ya, itu lain lagi itu. Udah patut dicurigai juga gitu ya. Baik teman-teman, saudaraku, udah habis waktunya. Terima kasih atas atensinya malam hari ini. Ini diskusi kita sangat hangat sekali ya. Dan saya sangat senang sekali dengan respon teman-teman. Dan insya Allah yang semua yang udah bertanya ada poinnya, udah ada nilainya. Silakan nanti untuk yang lain yang belum diskusi, yang bertanya, silakan nyusul nanti di pertemuan berikutnya. Itu saja, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama ini. Alhamdulillah. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.